Kami membuka hati kami seluas-luasnya, selapang-lapangnya di hadapan Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan bekerja dengan leluasa. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan, sungguh menjadi rema di dalam hati kami dan hidup kami, dan kami menjadi pemandu bagaimana kami bereaksi dengan segala yang terjadi di sekeliling kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas, dan kami boleh mendapatkan sesuatu berkah bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kami buka sebagian firman Tuhan. Terdapat di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya membaca ayat genap. Ibu sekalian membaca ayat yang kecil, bersaut-sautan kita merangkumkannya sampai ayat yang ke-17. Ayub pasal 42 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya menyampaikan salam dari senior pastor saya, Bapak Pendeta Dika Trijanto, kepada seluruh Tuhan, majelis dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Salam juga dari seluruh majelis dan jemaat Dika Trijanto, jemaat yang ada di sini. Dalam rangka tukar mimbar sinode, saya terus dari gereja GKP Boyolali untuk melayani di GKP Jepara. Dan sesungguhnya saya harus berkata bahwa GKP Jepara dengan GKP Boyolali itu sepertinya ada tali atau ikatan persaudaraan gitu ya. Kenapa? Karena boleh dibilang bahwa jemaat Gloria Patri hampir separuhnya itu adalah jemaat yang ada di Jepara dulu, ya. Kemudian pindah ke Semarang, mereka beribadah di sana. Dan
Ya, kalau boleh bilang yang menguasai dunia persilatan di kami Patri adalah orang-orang Jepara, gitu ya. Ya, kalau saya datang ke sini, saya merasa bahwa saya datanglah di tengah-tengah keluarga, gitu ya. Saya datang di tengah-tengah engkong dan Tuhan saya, gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang terjadi antara kami Patri dengan kami Jepara. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, tema yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah upah ketekunan dan kesabaran. Saudara, kalau saudara pergi ke Jatim Park, ya, di Batu Malang, maka saudara akan di dekatnya itu, depannya itu ada satu wahana permainan yang namanya BNS, Batu Night Spektakuler. Banyak di antara kita yang sudah ke sana, apakah ada? Ya, mungkin yang anak muda ya. Nah, saudara, di tempat itu, di Batu Night Spektakuler, permainan-permainannya itu adalah permainan yang menarik. Dan permainan-permainannya itu juga memacu adrenalin setiap orang yang bermain. Nah, saya waktu masuk ke sana, saya mengantar beberapa anak muda untuk bermain di sana. Tetapi problemnya adalah hampir semua permainan saya tidak bisa main. Kenapa? Karena saya mengalami fobia. Saya takut pada ketinggian. Permainan di sana itu adalah permainan di atas tanah semua. Nah, saya tertarik kepada satu permainan yang sebenarnya simpel, saudara. Ya, saya pikir udahlah saya coba main. Tapi ternyata waktu saya dekati, wah, saya nggak berani. Nah, permainan itu adalah ada dua tiang, sudah tinggi sekali, kemudian di tengah-tengahnya itu semacam ayunan. Saya pikir ini simpel gitu ya, karena waktu kecil kan kita suka main ayunan. Jadi ini simpel. Nah, saya pikir sebelum saya main, saya tunggu orang yang dulu untuk main. Nah, ada dua orang, satu taci-taci dan satu anak remaja, mungkin anaknya sudah, kemudian mereka main. Waktu mereka mau main, saya perhatikan di situ ada peringatannya. Nah, di situ ditulis begini, peringatan permainan ini dilarang. Yang pertama, bagi yang memiliki penyakit tertentu, salah satunya jantung. Yang kedua, dilarang bagi yang wanita hamil. Saya nggak ngerti, masa permainan sederhana begini kok larangannya untuk itu, saya pikir gitu ya. Nah, udah saya tunggu sudah. Nah, itu kakinya sudah duduk, kemudian anaknya juga duduk. Biasa di zaman narsis sudah ya, duduk foto-foto dulu gitu. Gitu ya. Bapaknya di depan foto, tanya sama operatornya, siap. Nah, mereka kemudian sudah duduk dengan tenang. Nah, satu yang dikenakan kepada mereka itu adalah semacam safety belt, tapi dalam bentuk semacam besi, kemudian dikasih busa, kemudian dilekatkan di paha mereka, kemudian dikunci. Nah, setelah mereka dikunci seperti itu, operator bilang sudah siap. Nah, kemudian ditarik ke belakang saudara ayunannya. Nah, waktu ditarik ke belakang saudara, masih saudara kuda yang kecil, yang tanda-tandanya juga foto gitu. Nah, kemudian berjalan, masih foto lagi. Nah, yang menarik berikutnya saudara. Setelah itu kemudian ditarik ke belakang, kemudian kepalanya di bawah. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu dibalik saudara, itu tacinya langsung begini. Wah, sempat apa sih kalau karena didiamkan sebentar saudara di atas. Nah, baru dibalik lagi.
yang membuat kedua orang ini tidak jatuh walaupun diputar berkali-kali 360 derajat. Apa yang membuat mereka tidak jatuh? Apakah karena mereka kuat memegang safety belt mereka? Apakah mereka kuat memegang kursi mereka sehingga mereka tidak jatuh diputar 360 derajat? Apakah itu? Bukan. Yang membuat mereka itu tidak jatuh sekalipun diputar berkali-kali ialah karena mereka tahu bahwa alat yang mereka gunakan, safety belt yang mereka sudah kenakan, kursi yang mereka duduki adalah tempat yang aman. Mereka tahu bahwa aman, safety, secure. Walaupun mereka diputar 360 derajat berkali-kali, mereka tahu mereka tidak akan diputar, saudara. Ekspresi kegembiraan sudah tidak ada. Dia nampak ekspresi ketakutan, kepanikan, saudara. Diputar ke depan, diputar ke belakang. Nah, saudara, kalau satu kali saya balik ke sana, saudara, saya akan beritahu sama pelapornya. Akan bilang, Pak, jangan hanya 2, Pak, peringatannya. Harus berapa 3, Pak, peringatannya. Peringatannya ialah 1. Jantung tidak boleh, penyakit jantung tidak boleh, yang hamil tidak boleh. Tambahnya, saudara, tambahannya lagi ialah mereka yang menggunakan gigi palsu. Jangan saudara, waktu diputar mati, mencolok. Ya, engkau nggak boleh coba, engkau ya, nggak boleh coba. Itu coba semua. Saudara dikasih Tuhan yang mengherankan saya ialah saya memang nggak berani naik, saudara. Saya memperhatikan ekspresi mereka ketakutan, saya nggak berani naik. Yang mengherankan saya ialah, kok masih ada aja orang yang ngantri untuk main mainan itu. Kenapa mereka mau main? Sekali lagi, karena mereka tahu bahwa mainan itu aman. Mereka tidak akan jatuh sekalipun mereka dicoba. Nah, saudara sudah baca kita bicara tentang air. Bicara tentang air itu bukan hanya sekedar bicara tentang penderitaannya. Bicara tentang air bukan hanya sekedar tentang kekecewaannya kepada Tuhan, karena Tuhan lamban untuk menolong dia. Bicara tentang kitab Ayub bukan hanya bicara tentang tipu muslihat yang dilancarkan oleh iblis untuk bagaimana mengucap seorang yang bernama Ayub di tengah-tengah pergumulan kesukaran yang dia bukan. Tetapi kalau kita membaca secara unik dari pasal 1 sampai kepada pasal 42 ini, kita mau mengerti satu hal, saudara, bahwa sesungguhnya kitab ini ingin menyampaikan pesan kepada yang membacanya tentang satu isi hati Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi pergumulan, ialah ia ingin menemukan orang-orang yang sedang di dalam pergumulan, orang-orang yang sedang di dalam kesukaran, orang-orang yang sedang di dalam tekanan, di dalam pressure karena iman mereka. Ialah ingin Tuhan temukan dalam hidup mereka adalah ketekunan, kesabaran, iman yang teruji di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang Tuhan ingin dapatkan. Dan bagi saya, saudara, sesungguhnya upah yang terpenting, upah yang paling utama bagi setiap orang yang bertahan di dalam kesukaran mereka, bukan masalah harta, bukan masalah kekayaan, bukan kesuksesan, bukan, tetapi upah yang ingin Tuhan berikan kepada orang-orang yang bertahan di dalam kesukaran dan penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan, ialah murninya iman mereka sekalipun di dalam kesukaran. Amin. Apa yang Tuhan cari? Apa yang Tuhan ingin lihat? Yang dia ingin lihat, yang dia ingin cari, ialah apakah kita memiliki iman yang murni, kesabaran, ketekunan, tetap percaya bahwa Tuhan membenarkan Yesus. Iman dari Ayub adalah iman yang bukan berdasarkan kepada kekosongan. Iman Ayub, kalau kita membaca pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 berkata demikian, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Perhatikan kata Tuhan di sini adalah kata yang ditulis besar semua Tuhannya. Itu berarti apa, saudara? Itu berarti Tuhan itu adalah Tuhan Yahweh, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Jadi pada waktu ayat ini dikatakan bahwa Ayub menjawab
kemudian ayat 2 dikatakan ini, Aku tahu apa? Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu imannya bukan pada kekosongan, tapi imannya adalah satu keyakinan Allah tahu segala sesuatu. Yang kedua, tahu apa? Ayat kedua masih bilang, tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang datang. Roma 8 ayat 8, kenapa saudara? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam apa? Sebagian hal, di dalam segala sesuatu. Ini keyakinan dari Ayub. Dia yakin sekali, dia percaya sekali bahwa imannya bukan didasarkan oleh sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan yang mendera hidupnya, dia tahu Tuhan mengetahui, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang mendengar, dan Tuhan yang melihat. Satu kali satu tayangan TV, saudara, ada ditampilkan seekor raja wali. Seekor raja wali yang sedang terbang di atas satu lautan yang luas. Dan syuting saudara, raja wali itu sedang terbang. Nah, di dalam ulasan di TV itu katakan begini, raja wali memiliki dua keunikan karakteristik yang luar biasa. Yang pertama, raja wali itu memiliki kecepatan terbang yang mencapai 400 km per jam. Sahabat saudara, 400 km per jam. Kecepatannya itu mungkin kalau pembalap F1 mungkin bisa mencapai 300 km per jam. Pesawat jet mungkin tidak sampai 400 mungkin. Jadi kecepatannya itu luar biasa. 400 km per jam. Kemarin saya dari Semarang ke Jepara ini saudara, kecepatan saya paling 60-70, apalagi kalau macet saudara. 0, 10, 5. Ini raja wali punya kecepatan terbang berapa? 400 km per jam. Wow, hebat sekali. Dan dia bilang bahwa kecepatan ini juga diimbangi dengan satu kecepatan yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lain, yaitu ketajaman di dalam melihat, ketajaman penglihatan dari raja wali. Kenapa? Disebutkan bahwa ketajaman dari mata raja wali itu mencapai 5 km untuk bisa melihat sesuatu. 5 km, dia masih bisa tahu apa yang ada di sana. Hebat bukan? 5 km. Dan saudara, kalau hanya dalam jarak tertentu, saudara, nggak usah ditanya. Ketajaman ketika dia melihat memungkinkan dia, ketika dia menyasar mangsanya itu pasti tepat. Nah, dan benar saudara, itu juga slow motion saudara. Ketika raja wali ini menangkap ikan saudara, tapi dia tertentu saudara, kemudian dengan sangat cepat saudara dia menukik ikan saudara. Lalu waktu itu nggak kelihatan dengan hanya biasa saudara. Kalau kita slow motion, begitu dia turun sudah nyampe di bawah. Dan begitu dia naik sudah tahu, langsung dia muncul di laut, di permukaan laut, itu cengkramannya sudah membawa seekor ikan. Wow, hebat sekali. Jadi ketajamannya ketika dia berada di atas, ketika dia berada masih di udara, kemudian menukik tajam, dia tahu mana ikan yang ada. Dari ratusan ikan yang ada saudara, dia tuju mana ikannya. Bukan dia sembarang kemudian masuk ke air kemudian ngambil ikan, bukan saudara. Pada waktu di atas dia sudah tahu mana sasarannya. Dan tidak mungkin sudah ketika dia kemudian dapatnya kayu. Dia banget dapat kayu. Enggak saudara. Pada waktu dia menancap ke laut, itu muncul ikan yang disasar di atas, itu ikan yang didapatkan itu. Tapi saya memberitahu kepada saudara, ketajaman dari penglihatan raja wali masih kalah dengan ketajaman pencipta raja wali. Amin. Ketajaman
dan kecepatan dari Raja Wali masih kalah ketajaman dan kecepatan dari pencipta jiwa. Dan waktu kita mengalami kesulitan, pada waktu kita mengalami kebangkrutan, pada waktu kita didera oleh problem masalah yang bertubi-tubi menghantam hidup kita, saya mau beritahu kepada saudara bahwa ada Allah yang melihat kita, ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang terus memperhatikan. Oh Jackson, kamu di mana? Oh Jackson, problemnya. Oh Jackson, sekuat apa mau menanggungnya? Dia tahu saudara. Inilah yang diyakini, inilah yang diimani oleh Ayub. Dia tahu bahwa Allah menguasai, bahkan menguasai situasi yang dia punya. Imannya tidak dikuasai oleh situasi, tapi imannya dikuasai oleh Tuhan yang menguasai situasi itu. Berapa banyak di antara kita yang kemudian ketika menghadapi masalah tidak dikuasai oleh situasi. Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bahwa Allah yang berdaulat adalah Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang menguasai hidup kita, termasuk segala situasi yang datang dalam hidup kita. Nah, kita harus lihat juga dari Ayub ini, bagaimana ketika Ayub dalam pergumulan yang berat itu, dia sabar menanti sekalipun sulit sekali, tidak ada harapan. Nah, waktu saya datang dari Semarang ke Jepara, sempat nanya dari seorang jemaat yang sering bolak-balik Semarang Jepara. Dia bilang kalau Semarang itu paling dari Semarang Jepara paling 2 jam. Sudah 2 jam. Jadi saya sudah sekali sudah dari Semarang saya jam 4 dan ini sampai jam 6. Saudara keluar dari Kanamasa. Begitu sampai di Sayung saudara macet total saudara. Kenapa? Kiri dan kanan itu lagi berbagi jalan-jalannya. Wah banyak sekali saudara. Namanya juga manusia saudara ya, walaupun pendeta saudara ya. Jadi begitu macet itu biasanya bagaimana reaksi kita? Nah, lihat kiri dulu. Ada space nggak? Nah, saudara. Begitu, ada space saudara. Saya nyolong saudara. Mobil set. Wow, seterabas begini. Diklakson sama yang lain. Tatatat, sabar, tatatat, gitu ya. Memang nggak ada yang punya klakson. Nah, kalau saya cepat begitu, nggak nyampe saudara. Depannya itu ada budukan. Ada budukan sebelahnya itu ada apa namanya lubang yang besar sekali. Wah, sudah cilaka ini dia. Ini kalau bablas ini, wah ini mobil hancur. Berefleks saudara. Kasih lagi kanan, sama ambil kanan lagi. Ambil kanan saudara. Apa terjadi saudara? Sama saudara. Di belakang kaget. Saya bilang saya juga kaget. Saya kaget lihat lubang, belum kaget gua lihat mobil gua masih kanan. Udah klakson lagi, lebih kencang lagi saudara. Tet. Nah, saya balas lagi saudara, tapi dengan halus. Tet, bilang makasih gitu ya. Saya masuk lagi. Nah saudara, saya boleh begini saudara. Kalau di sini drivernya nggak begitu ya. Yang bisa bawa mobil nggak begitu ya. Terus sabar ya. Sabar. Saya karena nggak sabar saudara. Nah saya boleh begini. Di dalam saat ketika kita menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita merasa stagnan. Kadang-kadang kita diajak oleh Tuhan untuk berhenti. Diajak oleh Tuhan untuk stop. Tidak melakukan apa-apa. Tapi problemnya adalah kita itu nggak sabar. Betul? Kita itu nggak sabar, saudara. Sehingga apa? Kita punya cara yang lain, kita punya jalan yang lain, kemudian kita keluar dari track yang seharusnya Tuhan berikan kepada kita. Ayub dia on the track menanti janji-janji Tuhan terpenuhi. Kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita untuk tidak menanti janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Saya tidak tahu saudara, tapi mungkin ada di antara kita yang langsung bilang, Jackson dulu diam, jangan lakukan apa-apa. Diam, nantikan janji Tuhan terpenuhi. Yang berikutnya, iman yang dikatakan oleh Ayub adalah iman yang ujungnya terbuka. Artinya apa saudara? Artinya ya itu bukan ya menurut versi kita, tapi ya adalah ya sesuai dengan versi Tuhan. Ya bukan berarti sesuai dengan apa yang kita dikte kepada Tuhan.
tetapi ianya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang ianya Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita. Ianya Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita harus mengizinkan Tuhan berkarya secara leluasa, secara bebas, sehingga apa? Tidak memaksakan apa yang menjadi rencana kita. Ujungnya harus terbuka sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang terakhir, iman itu, iman yang teruji, yang menghasilkan upah yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah iman yang menyimpan sebuah rahasia ilahi. Ini semacam lagu rahasia ilahi. Saudara, iman yang menyimpan rahasia ilahi itu di mana, saudara? Iman seperti ini adalah iman yang mungkin, saudara, sampai kita mati pun, sampai kita meninggal pun, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan, sampai kita mati tidak akan terjawab. Dan mungkin jawabannya, saudara, hanya akan kita tahu kalau kita sampai ke surga. Kemudian saya menjawab, Tuhan, sakjane kok, sakjane. Dan kemudian kita jawab. Waktu Tuhan berikan jawaban itu bagi dalam diri, oh kayaknya. Nah, kalau demikian, gimana pada waktu kita masih ada di dunia? Maka kita akan jawab ini. Ketika ada kesukaran, ketika ada masalah, ketika ada problem, jawabnya apa? Aku rapopo. Ya, jawabnya apa, saudara? Aku rapopo. Problem apa? Aku rapopo. Masa Jokowi aja yang bisa ngomong gitu? Belum? Ada problem, ada masalah. Kita bilang, aku rapopo. Ada Tuhan yang bersama kami. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Ada Tuhan yang berdaulat atas hidup. Ada Tuhan yang mengawasi aku. Ada Tuhan yang melihat dalam kekejaman dan kecepatannya untuk menolongku. Tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat. Tepat pada waktunya Tuhan akan menolong. Inilah iman dari Ayub. Sampai kemudian dia mendapatkan yang pernah hilang, bahkan dikali dua oleh Tuhan. Itu kenapa? Karena dia memiliki iman, memiliki kesabaran, memiliki ketekunan yang dia menjadi semacam logam mulia, sesuatu yang teruji dari panasnya percobaan, panasnya kesukaran, dan dia bisa menang. Saya mau tutup, saudara, dengan satu cerita. Satu kali saya diundang ke satu gereja di Kudus. Ketika saya diundang, dalam waktu beberapa hari sebelum saya khotbah di sana, saya ketemu dengan hamba Tuhannya. Kemudian dia berkata begini, Pak, nanti kalau ke Kudus, Bapak jangan jalan yang biasa, Pak ya. Saya bilang, loh, memang Kudus ada jalan yang luar biasa? Oh ada, Pak. Saya tanya, kenapa memang? Gini loh, Pak, setiap hari Minggu Kudus kan ada Car Free Day. Maka jalan-jalan yang biasanya dijalani itu, dilewati itu ditutup, Pak. Nah, kalau Bapak jalan yang biasa, Bapak gak akan ketemu gereja kami. Oh gitu? Iya. Nah, kalau gitu gimana dong? Saya tahu. Nanti kalau Bapak gereja kami, Bapak ambil ke arah Pati, ya, kanan. Nah, di situ kemudian Bapak akan ketemu lampu merah pertama, lampu merah kedua. Nah, setelah lampu merah kedua, Bapak pelan aja, lihat kiri. Ada gang pertama, kemudian ada gang kedua. Gang kedua, Pak, itu ada tulisannya, nama jalan gereja kami. Oh gitu, ya. Saya siap-siap, hari Minggu pagi-pagi saya bangun, kemudian saya ajak istri, saya ajak anak-anak untuk ikut pelayanan saya. Jalanan, saya sampai Kudus, saudara, masih ada space sekitar 1 jam 15 menit. Artinya, saya pikir, masa saya ke gereja nunggu 1 jam 1/4 itu di gereja sana. Saya jadi punya utama begitu ya. Saya bilang, saya mampir ke SPBU. Saya buka laptop saya persiapan lagi, sudah baca Alkitab, persiapan materi-materi saya. Kemudian kurang lebih setengah jam sebelum ibadah dimulai saya jalan. Waktu saya jalan, saya pikir, wah, paling ke gereja ini lama paling 10 menit. Sudah waktu yang berputar. Waktu saya jalan sudah ketemu lampu merah. Lampu merah kedua. Nah, saya sudah berhenti, sudah pelan-pelan. Saya lihat gang pertama. Begitu gang pertama, saudara, ada namanya. Saya lewat gang kedua, kok nggak ada namanya? Begitu nggak ada namanya, saudara, saya mulai apa namanya? Ragu-ragu, kiri atau 12?
di Ponegoro betul ya. Jalan situ. Nah, saya putar lagi. Begitu saya masuk kawan-kawan saudara, saya mau masuk ke jalan yang biasa. Polisi sudah siap. Bilang, Pak, nggak boleh. Saya bilang, saya mau di desa itu. Nggak boleh, Pak. Itu saya bilang, terus dia buang saya ke jalan yang saya tidak pernah tahu, saudara. Saya dibuang, saya jalan 5 menit, tak ketemu jalan. Jalan 10 menit, tak ketemu jalan. 15 menit, tak ketemu jalan. 20 menit, saudara, saya lihat jam tangan saya. Wah, ini jamnya sudah mulai nih, tinggal 5 menit. Saya jalan lagi, tak ketemu jalan, saudara. Sudah mulai ibadahnya. Cari handphone saya. Di dalam saudara, handphone yang ada kontak personnya itu ketinggalan di rumah. Jadi bayangin saudara, jam ibadah sudah dimulai. Saya masih di mobil dan saya tidak tahu saya di mana saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku ini mau buat bagi Tuhan. Aku mau nyampaikan firman Tuhan, Tuhan. Tidak. Wah, sudah peringatan saya itu. Wah, itu di dinginnya pagi dan di mobil itu sudah peringatan saya terus. Saya nggak bisa hubungi kontak personnya. Saya telepon salah satu jemaat saya yang biasanya juga datang ke gereja itu, saudara, nggak ketemu dia. Lewat 15 menit, saudara. Sudah lewat 15 menit, gimana, saudara? Tiba-tiba, saudara, handphone saya kemudian berbunyi. Yang satu, nggak ada namanya, saudara. Tapi saya sudah yakin ini pasti namanya, saudara. Halo, Pak, gimana? Saya udah lumpuh. Nggak ngerti saya jalannya jalan apa ini dia. Pak, pelan-pelan. Kemudian Bapak lihat tuh kiri kanan tuh, lihat jalannya mana. Cari pelan-pelan. Soalnya apa, saudara? Saya masuk ke kampung-kampung dan sawah-sawah. Bayangin, itu pasti bukan Kudus kan, bukan kota Kudus kan. Saya jalan itu. Saya sebut, ini Pak, ini jalannya. Oh, dia bilang, Pak, itu Bapak udah dekat. Saya bilang, mati, dekatnya di mana? Ini kampung, ini sawah, dekatnya di mana? Tapi saya percaya dia orang Kudus gitu kan. Saya percaya, gitu. Nanti Bapak lurus, nanti sebentar lagi ketemu lampu merah. Begitu lampu merah, kiri dan kanan, udah nyampe, Pak. Saya jalan, saudara, gak ketemu lampu merahnya. Nanti, gimana sih kasih panduan? Gak ketemu lampu merahnya. Nah, begitu ketemu perempatan, saya belok kiri sesuai dengan instruksi dia. Waktu saya kiri, makin luas dunia angka-angka, saudara. Gak ketemu lagi. Itu Pak di mana? Pak, saya sudah kehilangan jejak. Gak ada lampu merahnya. Wah, sudah gini aja deh. Nanti saya ketemu satu tempat yang kurang lebih menyolok. Saya berhenti di situ. Nanti Bapak jangan jemput saya pakai mobil. Bapak jemput saya pakai sepeda motor. Saya jalan, ketemu, saudara. Ya ketemu, masuk lagi ke daerah perkotaan, ketemu satu tempat namanya Museum Kretek. Ya, kalau Bapak tahu ya, Museum Kretek itu. Saya berhenti di situ, saya bilang, ini saya harus berhenti. Kenapa? Crowded, saudara. Bayangin, waktu saya jalan itu ada pemilihan kades, saudara. Gak bisa ini sama pemilihan kades. Tinggal ditambahin dulu aja, saya sudah jadi panitianya, saudara. Saya berhenti aja, saya berhenti. Kemudian saya telepon dia, Pak, saya di Museum Kretek, jemput saya. Pakai sepeda motor, Pak ya. Datang 2 orang, sepeda motor, berarti bisa turun. Saya bilang sama dia, Pak, saya serahkan mobil ini, tolong antar istri saya dan anak-anak saya tiba dengan selamat di gereja. Saya sepeda motor. Dia naik ke mobil saya pindah, saudara, naik sepeda motor. Yang antar saya kalau tidak salah namanya Antok. Saya tepuk bahunya sini, Mas Antok, ku percayakan hidupku kepadamu. Biar ada keyakinan, saudara ya. Saya pakai jas saya gini, saudara. Pakai jas saya gini, pakai kosong, pakai kolar begini, sudah bawa kita, saudara. Bayangin, saudara. Begitu sudah duduk, dia langsung ternyata dia belajar dari Valentino Rossi, saudara. Semua dibuat sama dia. Hanya dalam 3 menit saya sampai di gereja. Kalau sudah tahu, rambut saya itu acak-acakan naik, saudara. Sampai sekarang gak turun-turun, saudara. Sampai sudah sekitar hampir 30 menit, saudara. Sudah habis doa syafaat, doa persembahan, kemudian saya bersama menyampaikan firman. Untung belum sampai firman Tuhan. Jadi saya masih melaksanakan doa syafaat dan ibadah di rumah. Yang saya mau sampaikan kepada kita, seberapa hebat pun kita, seberapa luar biasa kita, seberapa banyaknya pengalaman kita, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan pengalaman yang kita.
Kita harus mengadakan siapa? Mengadakan Tuhan. Kalau kita yang mengerti kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Tapi kalau kita mempersilakan Tuhan yang mendrive hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita, pasti akan sampai kepada tujuan yang sesuai dengan maksud kita. Amin. Berapa banyak yang menjaga hidup sepenuhnya Tuhan memimpin. Tadi lagi hidupku lawan dan Tuhan memimpin sampai pada akhir, sehingga satu waktu kita akan mendapatkan upah yang sesuai dengan iman, kesabaran, dan ketekunan kita, yaitu kota kemuliaan yang akan disematkan, akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur iman kami, iman yang bukan didasarkan kepada satu kekosongan, tapi iman kami didasarkan kepada satu dasar yang teguh, yaitu Allah sendiri, Allah yang berdaulat, Allah yang rencananya tidak pernah gagal, Allah yang mengawasi kami, Allah yang mendengar segala keluhan kami, Allah yang melihat melampaui apa yang kami tahu, yang kami kenal tentang diri kami, Allah yang tahu berapa rapuhnya kami, Allah yang tahu berapa kuatnya kami menanggung segala kesukaran ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa mengarahkan pandangan kami fokus hanya kepada Tuhan, melihat hanya kepada Tuhan, bukan melihat kepada masalah kami, bukan melihat kepada kesukaran yang kami alami, tapi kami melihat kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Sekalipun ada banyak hal yang kami tidak tahu, bahkan sampai kami menutup mata, sampai kami datang kepada Tuhan, kami tidak akan pernah tahu kenapa Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan kami alami, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaat yang ada di tempat ini, mari Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja di tengah-tengah, dan mereka tetap melihat bahwa tangan karya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tangan kasih Tuhan senantiasa menopang hidup mereka, supaya mereka dengan iman yang dimurnikan, dengan ketekunan dan kesabaran akan merealisasikan maksud-maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih. Terpuji nama. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Semua kita katakan